Yang pertama ini ada pertanyaan bagus sekali dari Feby Rudianto. Kurang lebih 2 hari yang lalu kayaknya ini di video yang kita bikin treatment FMG di kolam. Om, saya udah bisa tanganin Aeromonas, jamur insang. Cuman dropsy saya belum tahu cara penanganan dan obatnya apa ya Om. Itu oke. Nah, dropsy ini saya jelaskan dulu. Dropsy itu adalah penyakit yang berhubungan dengan virus atau bakteri yang negatif, sehingga menyebabkan ikan koi kita itu sisiknya itu bisa mekar kayak nanas. Ya, kayak ikan bulky, tapi bulkinya aneh lah. Kebetulan amit-amit saya 10 tahun ini ngalamin ikan dropsy baru 3 kali. Dan 3 ikannya puji Tuhan sembuh semua. Nah, saya jelaskan dulu, dropsy itu bisa timbul karena pertama ikan ini biasanya kotor. Itu biasanya ikan-ikan yang suka makan taeknya temennya, ikan suka makan kotoran ikan lain, bahkan kotorannya sendiri dimakan sendiri lagi. Nah, itu memang itu karakter atau bawaan. Gitu. Bukan masalah air. Bukan, karena saya cuma mikirnya begini, selama saya 10 tahun ikan saya dropsy cuma 3 ekor. Di tempat yang sama. Di tempat kolam yang berbeda sih kebetulan. Nah, biasanya juga dia intinya makanya rakus lah ikan ini. Nah, dropsy itu menyebabkan virus yang tadi saya bilang sisiknya ini mekar, mekrok gitu. Dan penanganannya nomor 1 paling penting adalah antibiotik. Ya, karena itu harus dikuatin dari dalam. Antibiotiknya mau pakai, saya biasanya pakai amoxil atau pakai OTC, terserah mau merek apapun, yang penting antibiotik. Nah, yang paling penting yang kedua juga Pak Feby dan teman-teman yang lain, kualitas air nih harus benar-benar dijaga. Di saat pas itu sakit. Di karantina kan di karantina. Airnya itu pasti gampang keruh karena itu lendirnya keluar banyak sekali tuh kalau ikan dropsy. Baunya bahkan amis banget. Nah, itu harus sering diganti terus. Bahkan kalau saya lakuin dripping air, sehingga air kebuang terus, ganti terus. Plus garamnya juga dosis tinggi. Jadi 3 macam tadi. Yang pertama antibiotik, kedua jaga kualitas air dan dripping air yang benar-benar bersih sekali, dan yang ketiga kasih garam. Biasanya garamnya sudah levelnya 2:1, 2 kilo untuk 1 ton air atau 1 meter kubiknya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, yang pertama itu sudah. Sekarang yang kedua, kalau boleh tahu, ini vlog yang sama di bak fiber kaca. Kalau boleh tahu, ini kalau udah terisi air dan ikan beratnya jadi berapa ton ya? Aduh teman-teman, maaf sekali, noin media, saya bukan kurang kerjaan ngukur begituan gitu loh. Ya kalau udah terisi air sudah ada ikannya, kebayang nggak kita suruh ngukur berapa? Ya kalau kira-kira ya, saya ngitung aja ya, itu kan kapasitas itu kan sekitar 2,5 ton ya. Dengan media yang anggap 2,5 ton lah plus minus ya. Ya sama ikan pun apa kan selisihnya nggak banyak, cuma beberapa kilo gitu kan. Itu udah terisi air ya? Sudah terisi air ya. Tapi intinya maaf ya, jelasnya persisnya saya nggak pernah nimbang. Ya karena buat saya juga ngapain juga sih. Maksudnya kan ya udah, yang penting konstruksinya kuat, kacanya kuat, sistem filternya bagus, ikan yang di sana bisa bagus, ya udah selesai gitu ya. Yang ketiga ada lagi kok? Ya sambil ngerokok ya, saya agak mulai inspirasi. Enggak, untuk ini juga biar nggak jenuh juga. Ini John Pond. 8 hari yang lalu. Kayaknya ini di vlog yang kita di kolam 35 ton yang bahas mengenai apa ini ya. Saya kurang tahu lah. Pokoknya saya langsung kutip aja. Info media yang cocok untuk filtrasi baki shower dan keunggulan sama kekurangan sistem baki shower. Kalau sempat vlog baki shower. Nah, oke. Nah, baki shower itu air terjun yang ada tempat medianya, biasanya media-media biologis, dan itu sistemnya nanti dari paling atas jatuh ke bawah. Nanti saya akan kasih gambarnya. Nah, terus terang baki shower itu adalah hostile. Dalam artian dulu awal-awal kolam blast koi ataupun kita bikin kolam yang awal-awal itu banyak menggunakan baki shower. Karena pertimbangannya untuk pertambahan rumah bakteri dan untuk pertambahan suplai oksigen ke kolam. Tujuannya itu sih. Nah, media yang bagus untuk baki shower intinya media biologis yang tidak gampang hancur, titik. Saya nggak mau sebutin mereknya, nanti dikira saya nyerang lagi ya. Paham ya sampai sini ya? Media biologis yang tidak gampang hancur atau yang kena air moving tidak gampang hancur. Ya intinya itu. Nah, kenapa baki shower itu ibaratnya sekarang saya nggak pernah pakai lagi, karena itu sudah saya bisa ganti dengan sistem media, sistem pemipaan dan suplai oksigen yang cukup ke kolam. Jadi tanpa baki shower pun itu kita pastikan suplai oksigen, suplai bakteri positif dan media biologisnya saya jamin bahkan lebih bagus yang sekarang. Karena kenapa? Baki shower itu kaku, normal, kotak, kayak seperti Nissan, kayak kolam kita nanti seperti ada gunduan kotaknya, kan lucu banget gitu loh. Nah makanya sih saya kan sering ngomong bahwa kita mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan sekarang memang hampir nggak pernah ada customer yang request untuk dibikinin baki shower. Kaku menurut saya, lucu gitu loh. Jadi bentuknya jadi mengurangi keindahan kolam itu sendiri gitu. Nah makanya apalagi kalau sempat bikinin vlog baki shower. Nah saya sendiri nggak ada baki shower dan kita nggak pakai seperti itu ya. Nah tadi 3 pertanyaan
semoga teman-teman bisa terjawab. Intinya saya berusaha memberikan jawaban yang sepengetahuan saya dan semaksimal saya. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, nah kali ini kita akan membahas satu jenis ikan yang juga menurut saya ikan ini sangat menarik sekali kalau harus ada di kolam koi kita, yaitu Ginrin Shiro atau Shiro Ginrin. Ya, Shiro Ginrin. Oke, kita shoot langsung. Jeng jeng jeng. Ini ikan yang didominasi oleh warna hitam dan putih, teman-teman. Dan karena jenisnya varietinya Ginrin, dia ada bling-blingnya. Jadi Shiro ini kebetulan ada dua, ada Ginrin Shiro, ada Shiro biasa. Nanti setelah ini kita bahas yang Shiro biasa. Ya, nah. Ikan ini kalau teman-teman lihat ya, yang paling saya suka ini adalah dua-duanya ini punya skin quality atau sirojinya ini super wet sekali. Kamu lihat putih banget, bersih sekali. Bahkan yang gede ini punyanya owner Mr. Panji Bandung. Thank you banget Mr. Panji. Ini ikan dari lelang grup WA loh. Tuh. Lelang grup WA sebagus ini kan. Nah, makanya kadang saya kalau bilang bahwa kalau kita meskipun itu lelang, tapi kita udah instruksiin di lelang bahwa ini ikan show quality dan untuk show, itu pasti kita pilih yang terbaik. Saya kan juga nggak mungkin nganggur. Contohnya nih, ikan ini dua-duanya itu kemarin terakhir show di Medan. Medan tuh luar pulau, betul? Luar pulau itu jauh, betul? Sekarang kalau saya berangkatin ikan yang jelek atau iseng-iseng supaya biar ikan saya laku, tapi saya asal berangkatin ikan itu kan kurang kerjaan menurut saya. Ya, bener kok. Ya kan, dan terbukti kemarin di show Medan itu kita partisipasi 9 ekor dapat semua. Perfect. Ya, bahkan yang prestasi paling jelek itu juara 2. Juara 3. Juara 3. Cuman satu doang yang ini. Yang lain juara 1, ada yang best in size, ada yang best in size C, ada yang best in size D. Itu. Dan juara satunya mayoritas. Ya, termasuk Shiro Ginrin ini. Ya, kita bahas dulu ya. Yang pertama, dia punya yang gede dulu nih. Nanti fotonya akan kita tampilin. Dia punya kualitas siroji dan skin quality-nya ini edan banget saya bilang nih. Putihnya nemen, hitamnya strong, Ginrinnya juga strong. Makanya kemarin dapat juara 1 juga ya nggak kaget juga sih. Jujur sebetulnya malah ekspektasi saya ini malah di atas juara 1 tadinya ikan ini. Tapi ya sudahlah, keputusan juri kan punya berbagai pertimbangan. Nah, dia juga punya tatego ini sebetulnya suminya ini belum finish, terutama di kepala depan ini ya. Tapi nanti kalau misalkan udah lebih finish pasti udah lebih cakep nih. Itu bakalan hitam ya kok ya? Bakalan hitam. Tapi ya kembali lagi semuanya nggak tahu Norma. Kita ini yang namanya keeping ikan ini kan seni ya. Jadi harapan saya bisa lebih finish, kepalanya metir itu, keren itu. Nah, nanti fotonya sama video jelasnya juga akan saya tampilin biar teman-teman lihat. Nah, sekarang yang kedua nih. Kebetulan ini kemarin di show Medan juga juara 3, ownernya Mr. Bayu AP Semarang. Ya, ini kemarin yang ketua panitianya show Semarang nih. Nah, ini beliau. Ini ukuran masih 20 BU dan ini ikan ini 2 kali show, dua-duanya juara 3. Nah, saya juga agak bingung karena menurut saya ikan ini harusnya ekspektasi saya lebih dari juara 3. Skinnya bersih, putihnya bersih, suminya udah lebih finish dari ini, betul? Ya kan? Putihnya juga lebih putih ini sebetulnya karena ini suminya kelihatan putihnya lebih banyak ini karena suminya ini lebih sedikit yang gede. Yang ini kan suminya lebih banyak. Ya kan? Sebetulnya putihnya putih yang kecil, skinnya juga bagus yang kecil. Bahkan suminya sudah 80% lebih finish yang kecil. Ginrinya juga padat rapet ya yang kecil. Tapi ya itulah yang saya bilang Norma, bahwa kita kalau udah show itu nothing tulus aja lah. Apapun hasilnya disyukurin. Apapun meskipun kadang kita merasa kok ikan kita lebih bagus tapi kok kalah, ya sudah. Saya paling orangnya juga kalau gitu tuh ngomel-ngomel sebentar habis itu selesai. Itu pun ngomelnya saya nggak berani keluar gitu loh. Ngomel-ngomel sendiri sama anak-anak, sama kamu, sama tim Bless. Iya ya. Dan kadang kan kita juga aduh kok kayak gini kalah sih ikan saya sih ya, tapi wajar lah. Itu manusiawi, tapi yang penting ciptakan suasana yang kondusif, positif, dan jangan apa ya berbicara yang negatif setelah kita pulang dari show gitu. Ya intinya kita semua ini kalau bisa yang baik lah seperti itu. Nah, berhubung dua ikan ini dua-duanya udah dapat juara semua, kita masukin ke kolam angka bulat atau blok O ya. Ayo dibantu Mas Oyin.
Oh ya, saya lupa, ini dua-duanya lokal ya. Lokal semua. Yang satu ikan lelang, yang satu ikan obsidil. Makanya teman-teman kalau yang kepengen dapat ikan kualitas bagus-bagus tapi harganya masih murah, mohon maaf kalau obsidil pasti nggak ada. Jadi mendingan masuk ke grup lelang ya. Dan kita setiap hari pasti ada lelang. Pasti ya. Meskipun saya nggak munafik, nggak selalu lelang ikan siu. Waduh, kalau nggak ada sih, data nama sama domisili aja. Yang penting jangan bitran, jangan bikin onar. Wah, itu yang ya. Ini di sini teman-teman. Yuk. Nah, saya juga kalau setiap sore ya intinya nyore, nyantai di sini kan. Anak-anak juga kadang nongkrong, ngopi, ngelihat ikan. Kita lagi mau bangun satu kolam lagi di sana itu nanti. Nah, saya nanti di sana. Jadi beneran kita bisa berjemur matahari dan itu pasir putih semua. Nanti samping kanannya kolam koi. Wah, keren. Ya, keren lah. Nanti pokoknya ini mungkin bisa jadi kolam favorit saya yang paling suka tuh nanti yang kolam baru ini. Kira-kira proses berapa lama itu? Minggu depan sudah mulai pengerjaan galian. Minggu depan udah mulai. Target saya sih maksimal 1,5 bulan lah udah selesai. Dan itu nanti saya peruntukan khusus untuk ikan-ikan customer yang kepengen keeping di atas 3 bulan. Kalau di bawah 3 bulan tetap di kolam-kolam yang selama ini ada. Sip. Nah, ya kita amatin sebentar pergerakannya. Tapi aman sih harusnya. Karena waktu di karantina kan saya udah perhatiin memang gerak-gerik dan lain-lainnya bagus semua. Aman? Sip. Ya, ini 1 hari ke depan juga puasa. Besok lusa kita mulai makan. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Bagaimana memilih ikan gindrin siro atau jenis siro gindrin yang bagus. Ya, seperti itu tadi kriterianya. Dan bagaimana juga prosesnya masukin ke kolam setelah pulang show, harus dikarantina dulu, harus distabilin dulu. Itu juga tadi udah kita kasih sharingnya. Semoga tadi videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.